untuk tahun 2022 dan di kelas di bawah 2 juta. Handphone ini kayaknya sih masih no contest ya. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Redmi 10C. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. Untuk desain kita fokus ke bagian belakangnya terlebih dahulu. Soalnya walaupun bagian belakangnya masih terbuat dari bahan plastik, tapi di Redmi 10C ini diberikan sentuhan kecil kayak berfinishing doff dan ada sentuhan garis-garis kayak bentuk sidik jari gitu yang membuat tampilan belakangnya cukup unik. Selain itu bodi belakangnya juga nggak mudah nempel dengan sidik jari dan cukup nyaman digunakan tanpa casing. Secara ketebalan nggak terlalu tebal dan feel pegangnya lumayan solid. Untuk desain pinggirnya masih mempertahankan desain yang membulat di masing-masing sisinya. Untuk platform kameranya cukup besar dan cenderung offset yang sebenarnya bentukan kameranya agak mirip-mirip dengan seri sebelumnya. Dengan 3 kamera dan 1 flash disusun rapi berbentuk mengotak, terus di dalam platformnya disisipi juga dengan fingerprint sensor untuk kosmetik. Kalau di bagian depan, luas layarnya di 6,71 inch yang bertipe water drop yang sangat wajar dengan harganya. Bezelnya standar dan cukup tebal untuk ukuran zaman sekarang, dengan bagian dagu yang agak lebih besar dari sisi lainnya. Dan menurut kita ini pun standar untuk ukuran harganya. Di perlindungan layar, HP ini sudah dibekali Corning Gorilla Glass, tapi HP ini tidak membawa anti-gores bawaan yang biasanya sudah terpasang dari pabrik, jadi harus beli di luaran. Kemudian untuk berat HP ini waktu pas kita timbang ada di 189 gram dan untuk kelengkapan lainnya di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di sisi atas hanya ada audio jack 3,5 mm yang sayangnya di sini kita tidak menemukan air blaster dan secondary microphone juga absen. Dan di sisi bawah ada microphone, port USB Type-C dan grill speaker. Pada bagian layar HP ini kalau kita lihat harganya sih cukup standar. Panelnya menggunakan IPS LCD dengan resolusi HD+ dan refresh rate-nya cuma di 60Hz. Kalau secara pemakaian normal kita nggak nemuin hal yang mengganggu di layarnya. Brightness di layarnya juga masuk kategori aman untuk aktivitas di luar ruangan. Dimensinya juga cukup lega, lumayan enak kalau buat kebutuhan multimedia dengan reproduksi warna yang cukup enak di mata. Kalau untuk file scrolling menu atau penggunaan media sosial ya biasa aja karena refresh rate-nya juga cuma di 60Hz. Pas kita tes di controllable area di Antutu, semua area layarnya bisa diakses dengan responsivitas yang cukup baik. Terus untuk dukungan sentuhannya sudah mensupport 10 jari dan waktu pas kita rapid touch di Antutu ada potensi delay. Dan pantas aja waktu pas kita coba di gaming test ini lumayan terasa. Tapi ini balik lagi, tergantung seberapa sensitif kalian. Untuk bagian speaker, HP ini hanya membawa mono speaker. Kalau cuma ngomongin kencang, bisa dibilang speaker ini cukup kencang. Namun clarity-nya antar instrumen cukup blur. Stagingnya cukup sempit dengan tipikal suara yang kuat di treble. Produksi mid dan vokal yang agak kering dengan frekuensi bass yang cukup lemah. HP ini membawa MIUI 13 berbasis Android 11 yang masih mirip-mirip lah dengan MIUI sebelumnya. Seperti yang kalian tahu, untuk menggunakan dengan nyaman HP yang berbasis MIUI, kalian harus tweak sendiri, seperti mematikan notifikasi dari Get Apps yang sangat mengganggu untuk notifikasinya, atau kalian bisa mematikan preferensi ads pada set awal handphone ini. Kalau untuk selama pemakaian kita sih nggak menemukan kendala. Jujur, tahun ini kita cukup impress dengan HP-HP baru yang dirilis Xiaomi dengan MIUI-nya. Belum ada yang ngelawak, kayaknya kuping developernya mulai panas dicengin mulu. Well done sir. Untuk kelengkapan sensornya, HP ini termasuk sesuai dengan harganya. Cukup banyak yang disunat untuk sensor esensialnya, apalagi gyro hardware dan NFC udah pasti absen dong. Tentunya ini bukan kekurangan juga, karena harganya yang cukup terjangkau. Untuk fitur biometrik sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang cukup presisi dengan respon yang cukup bagus, dan jarang banget miss-nya. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal, pengalaman kita dengan kartu Indosat aman banget. Bahkan dengan Redmi Note 11 dengan chipset yang sama, kita masih megang ini. Dan waktu pas kita speed test hasilnya sesuai dengan sinyal bar yang terlihat. Cukup kencang baik dari speed download ataupun uploadnya. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal WiFi, ini baru deh agak naik turun.
dan kurang jauh penangkapannya karena pas kita tes dengan SSID yang jaraknya 12 meter dari tempat biasa kita ngetek gambar. Dan HP ini kadang dapat minus 1 bar tapi lebih banyak di minus 2-3 bar. Dan saat kita lakukan speed test baik dari hasil speed download ataupun uploadnya agak underperform dari HP-HP yang udah kita tes di sini. Kalau untuk kecepatan storage-nya HP ini sudah sangat mantap. Banyak sensor yang disunat kebayar di sini. Karena storage-nya sudah dilengkapi UFS 2.2 yang hasil skor sintetiknya bisa dapat di 34 ribuan. Redmi 10C ini membawa setup triple kamera dengan konfigurasi kamera utama beresolusi 50 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel. Untuk hasil fotonya secara warna yang dihasilkan agak bluish dan processingnya cukup pekat dengan shadow yang cukup tinggi. Masih cukup keteteran dengan cahaya yang berlebih, dynamic range yang terbaik di kelas harganya, dan ini berlaku untuk detailnya karena detailnya cukup bagus untuk kelas harganya. Untuk mode potretnya hasilnya tergolong rapi dengan separasi antar background dan objek yang cukup jelas, walau beberapa kali suka miss dengan dimensi yang cukup dalam. Untuk tone warnanya sendiri ada kenaikan sedikit terutama di vibrance. Untuk hasil fotonya di kondisi low light standar HP 2 jutaan, detail seadanya dengan noise yang sangat kelihatan. Dan perbedaannya saat kita aktifkan night mode yang nggak terlalu signifikan. Kecerahannya naik dan cukup mereduksi noise, tapi tetap noticeable. Untuk kamera selfie-nya secara tone warna agak tinggi pada black point, jadi skin tone kita lumayan kontras. Detailnya juga seadanya, bahkan cenderung halus. Di mode potretnya untuk selfie secara skin tone gak ada perbedaan dari mode auto, hasil bokehnya nggak rapi dan kedalaman bokehnya bisa dibilang gak terlalu spesial. Kalau untuk perekaman kamera belakangnya, HP ini bisa merekam di 1080p 30fps dan HP ini seperti kebanyakan HP di range harganya tidak dilengkapi IIS. Dan sudah pasti hasilnya sangat shaky. Secara tone warna agak warm dan gloomy, jitternya cukup terasa, detailnya seadanya dengan autofocus yang cukup lama. Dan kalau udah terlanjur di lock, gak langsung otomatis balik ke autofocus. Untuk perekaman selfie-nya juga sama, HP ini bisa merekam di 1080p 30fps dan tanpa IIS. Tentunya yang kalian bisa lihat, hasilnya goyang sih. Walau cuma diajak jalan santai, untuk tone warnanya sebenarnya cukup natural. Cuma karena detailnya yang cukup halus, jadi berasa kayak kamera beauty. Dan ini adalah hasil perekaman dari Redmi 10C. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Kalau di sektor baterai, HP ini sudah dilengkapi baterai standar di 5000 mAh. Selain dilengkapi chipset irit daya, resolusi layarnya juga hanya HD+. Cukup berpengaruh di sini. Untuk pemakaiannya termasuk yang sangat irit. Sebagai gambaran, SOT HP ini di pengecasan PC Mark bisa tembus di 10 jam. Cukup impresif lah. Kalau di sektor pengecasannya, HP ini support pengecasan 18 watt, namun sayangnya paket pembeliannya hanya dilengkapi kepala charger di 10 watt. Kalau untuk pengecasan sendiri, dari 2-100% membutuhkan waktu di 2 jam 58 menitan. Jadi kalau mau cepat bisa beli fast charger yang support ya. Sektor yang dapat perhatian lebih yaitu performanya. HP ini sudah dibekali chipset dari Snapdragon 680 dengan GPU Adreno 610, RAM di 4GB dan storage-nya di 128GB UFS 2.2. Skor Antutu yang bisa kita dapat di 220 ribuan. FYI, seri sebelumnya yang menggunakan MediaTek Helio G35, skornya tuh cuma 100 ribuan. So, ini lebih tepat dibilang lompatan daripada upgrade. Sekali lagi, well done. Sebagai gambaran, untuk Genshin Impact di low 60fps masih cukup ngangkat. Hasilnya terhitung cukup playable. Saat jalan-jalan doang, kita bisa main di atas 40fps-an. Dan saat lagi fight di open map, stay di 27-30fps-an.
Kemudian saat di dungeon kita bisa dapat di 33 sampai 47-an fps. Kalau untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 10%, namun suhunya sendiri bisa mencapai di 47 sampai 48 derajatan. Untuk Apex Legends di settingan rekomendasinya yaitu di smooth high. Untuk experience di dalam gamenya cukup oke, mengingat game ini bisa dibilang lumayan berat. Dan mungkin karena settingan di grafisnya smooth, walhasil FPS-nya cukup rata dan stabil. Kita nggak nemuin ada yang drop, bahkan pas lagi rame dan legend kita lagi keluarin spesialisasinya nggak bikin sampai drop. FPS-nya berkutat dari 37 sampai 40 FPS-an. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 43 sampai 44 derajatan. Untuk Mobile Legends udah bisa di Ultra HFR dan untuk game ini cukup optimal. FPS-nya cukup rata dari awal sampai akhir game, semua efek grafis dan teksturnya bisa dirender dengan baik. Pergerakan hero kita cukup smooth, gak ada frame yang terskip baik lagi solo atau lagi war. Dan konsumsi baterainya selama 30 menit mencapai 8% dan untuk suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Untuk Call of Duty Mobile, kita bisa main di low high. Dan untuk pengalaman di dalam gamenya hitungannya cukup lancar dan stabil. Gak ada masalah yang berarti kalau di sini. Semua tekstur di dalam gamenya bisa dirender dengan baik, pergerakan player kita lumayan lancar, dan FPS-nya juga cukup on target, sekitar 37-40an FPS. Cuma yang kita rasakan respon touch di layarnya agak kurang. Bisa jadi karena belakangan ini kita lebih sering pakai HP dengan touch sampling yang tinggi. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 6% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Kemudian untuk PUBG Mobile, sayangnya settingannya cuma di smooth high. Hasilnya pas di dalam game FPS-nya cukup on target. Karena ya cuma 30 FPS-an doang. Pergerakan player kita cukup smooth, semua tekstur di dalam gamenya terrender dengan baik. Tentunya dengan segala keterbatasan FPS-nya. Cuma feel sentuhnya lagi-lagi masih terasa kurang di sini. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan paling tinggi. Dengan spek dan racikan yang ditawarin, handphone ini emang benar-benar sweet spot untuk di bawah 2 juta. Ya, untuk fitur yang ditawarkan HP ini dengan bandrol harga di bawah 2 jutaan untuk varian terendahnya sangat menarik. Yang menjadi perhatian kita tentu aja chipset yang diberikan, Snapdragon 680. Idealnya ada di HP dengan range 2 jutaan ke atas. Dan Xiaomi bisa push cost produksi mereka supaya tetap fit dengan range harganya Redmi seri C. Selain itu, storage-nya juga menggunakan UFS 2.2 yang mudah-mudahan akan jadi standar di kelas harga segini untuk kedepannya. Well, tentunya ada hal yang dikorbankan dong, contohnya sensor yang sangat minimalis, speaker yang masih mono, hasil kamera yang nggak bisa dibilang kurang, tapi perekaman videonya cukup parah sih. Terus layarnya juga masih HD+. Tapi jujur ya, kalau ditanya personal preference kita berdasarkan pengalaman, kita nyobain banyak HP dengan chipset mid-entry kayak Snapdragon 680 ke bawah atau G80 series. Paling bener dipasangin layar HD+. Selain bisa hemat baterai, sekaligus membantu meringankan kerja chipset di tas-tas yang berat kayak game atau multitasking. Baterainya cukup standar secara kapasitas, tapi pemakaiannya irit banget, yaitu ini benefit dari layar HD+. Sisanya kayak penangkapan sinyal baik di provider dan wifi udah cukup standar lah dengan HP di range harganya. Untuk UI ini masalah selera, tapi buat kalian yang masih suka kesel sama MIUI, teruslah bersuara supaya UI developernya tetap kerja keras dan Xiaomi tetap nyuntik dana di sektor ini. Karena mulai kelihatan sih, makin kesini makin membaik. At least bugs yang noticeable mulai nggak kelihatan. Dan untuk desainnya sendiri, ini balik lagi ke selera kalian masing-masing. Karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!